Kalau kalian lagi nyari smartwatch dengan harga yang terjangkau, desainnya sporty, udah tahan air 5 ATM, fitur-fiturnya lengkap, udah built-in GPS, dan kerennya udah bisa pakai ChatGPT. Ini dia, smartwatch Advan On Posh. Jadi udah semingguan lebih gua pakai smartwatch Advan On Posh ini, dan kira-kira kesan gua soal smartwatch ini seperti apa sih? Apakah nyaman atau enggak pemakaiannya? Fitur-fiturnya lengkap atau enggak? Layanan seperti apa? Sejauh ini pemakaiannya aman atau enggak? Dan lain sebagainya. Untuk itu di video kali ini gue akan coba bahas beberapa hal penting tentang smartwatch Advan On Posh ini berdasarkan pemakaian gue baru-baru ini. Oke, untuk yang pertama kita ngomongin soal paket penjualannya nih. Jadi untuk smartwatch Advan On Posh ini tuh punya paket penjualan yang cukup komplit ya. Jadi yang pertama kalian bakal dapat kabel Type-C, jadi USB A to Type-C ya. Terus juga ada docking chargernya. Nah di sini menandakan bahwa smartwatchnya ini di-charger pakai pin magnetik ya, yang ada di docking chargernya. Terus di sini juga kalian bakal dapat strap cadangan ya, yang berbahan stainless steel. Ini keren sih. Jadi kalau kalian mau ada suasana yang berbeda, pengen lebih formal, nah bisa pakai yang strap stainless steel ini. Gak hanya disediakan strapnya aja, di sini pun kalian bakal disediakan alat pengecil strap stainless steelnya. Kalau misalkan strapnya ini kegedean. Dan tentunya ya di sini kalian juga bakal dapat kartu garansi dan manual booknya. Jadi ini untuk paket penjualan smartwatch Advan On Posh ini bener-bener lengkap sih ya, sampai kalian dapat cadangan strapnya juga. Jadi nanti kalian bisa ada pilihan mau yang strapnya ini lebih ke casual ataupun strap yang lebih ke formal. Lalu kemudian kita beralih ke detail spesifikasinya ya. Yang pertama untuk bahan body smartwatchnya. Jadi di sini tuh bahannya dia udah pakai aluminium dan zinc alloy. Jadi ini cukup premium ya untuk smartwatch Advan On Posh ini. Jadi bukan lagi pakai polikarbonat atau pakai plastik. Kemudian untuk strap bawaannya di sini kita akan dapat yang berbahan silikon ya. Jadi nanti ketika di paket penjualannya ya, ini strapnya udah terpasang kalau untuk yang bahannya silikon seperti ini. Dan tadi pun seperti yang gue bilang, kalian juga bakal dapat cadangan strap yang berbahan stainless steel. Lalu untuk layarnya nih, ini menurut gue layarnya cakep banget karena di sini udah pakai AMOLED ya. Jadi bakal berasa mewah banget sih ketika kalian ngoperasiin atau main-mainin si smartwatchnya. Dan ini pun kalau smartwatchnya kalian bawa ke outdoor, ini brightness-nya cukup oke sih guys. Jadi masih bisa untuk menghandle cahaya yang terik ya ketika kalian pakai di outdoor. Cuman sayangnya sih untuk brightness-nya ini dia masih manual, jadi belum bisa auto brightness. Jadi kalau kalian mau pakai di outdoor, ya kalian manual untuk nyalain brightness-nya sampai ke titik yang kalian nyaman untuk ngelihat layarnya. Lalu kemudian untuk layarnya ini dia berbentuk lingkaran ya, dengan ukuran 1,43 inch. Namun untuk body smartwatch-nya kalau kalian lihat nanti, ini tuh dia berbentuk segi 8 atau oktagon. Sehingga desainnya ini menurut gue sih kelihatan bener-bener sporty gitu. Dan kelihatan cukup mewah sih. Baik kalian yang lagi nyari smartwatch dengan tampilan sporty yang cowok banget gitu, ini sih menurut gue cocok ya, smartwatch Advan On Posh. Karena tampilannya ini kayak lebih sangar ya dibandingkan yang On Move. Tuh, bisa kalian lihat sendiri guys. Lalu kemudian untuk detail lainnya, di sisi sebelah kanan ini dia terdapat dua tombol ya. Jadi untuk yang tombol bagian sisi kanan atas, ini tuh adalah tombol crown yang berwarna merah nih. Serta di sini tuh nanti gue liatin ada detail brandingan Advan. Lalu di bagian sebelah sisi kanan bawah, di sini tuh terdapat tombol shortcut ya, yang ada aksen warna merahnya. Ini untuk detail-detail tombolnya gue suka banget sih, karena ya bener-bener cakep aja gitu. Terutama untuk tombol crown-nya ini gue suka karena berwarna merah sendiri dan juga ada brandingan Advan-nya. Ini cakep sih. Kemudian kita ngomongin soal cara pengoperasian smartwatch Advan On Posh ini. Kita mulai dari tampilan awal smartwatch-nya ya. Jadi di sini kalau kalian swipe dari atas, di sini tuh akan memunculkan semacam quick setting yang berisi berbagai menu settingan ya. Nih bisa kalian lihat lumayan cukup banyak ya untuk berbagai settingannya. Nah, lalu kemudian kalau kalian swipe dari kanan, di sini akan memunculkan beberapa widget menu seperti data aktivitas, heart rate, sleep monitoring, SPO2, musik, dan ada juga cuaca. Bahkan di sini pun kalian masih bisa menambahkan beberapa widget lagi ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kalian swipe dari bawah, di sini bakal memunculkan notifikasi yang diteruskan dari smartphone ke smartwatch-nya. Nanti pun untuk pengaturan notifikasinya manual ya. Jadi kalian harus atur sendiri notifikasi apa aja yang mau diteruskan ke smartwatch-nya. Lalu yang berikutnya, kalau kalian swipe dari kiri, di sini akan memunculkan tampilan widget dalam bentuk list seperti ini. Ini kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini swipe dari kiri ya munculin widget,
dan kalian swipe dari kanan pun, ini memunculkan widget, tapi dengan tampilan yang berbeda ya. Nah, kemudian untuk ganti-ganti watch face seperti apa sih caranya? Nah, di sini kalian bisa tap agak lama di bagian tampilan awal smartwatch-nya, dan nanti kalian akan masuk ke menu ganti watch face. Ya udah deh, di sini kalian tinggal swipe kanan kiri aja untuk memilih watch face yang kalian mau. Dan yang menarik untuk detailnya, ini bisa kalian lihat sendiri. Di sini tuh untuk watch face-nya terdapat semacam keterangan power level-nya. Jadi di sini kalian bisa tahu ya, level konsumsi baterai dari setiap watch face ini seperti apa. Jadi level 1 untuk konsumsi daya yang paling rendah dan level 3 untuk konsumsi daya baterai yang paling tinggi. Jadi di sini kalian bisa menyesuaikan watch face yang mana nih yang mau kalian pakai tergantung kehematan baterainya. Ya kalau kalian mau baterainya lebih hemat ya kalian bisa pilih yang level 1 untuk power levelnya, atau kalian misalkan lagi nggak peduli dengan baterai smartwatch-nya ya kalian bisa pilih yang level 3. Nah, yang berikutnya kalau misalkan kalian mau mainin smartwatch-nya pakai tombol-tombol yang ada di samping kanannya ya. Nah, gua akan jelasin fungsi-fungsinya. Jadi yang pertama yaitu tombol crown. Jadi seperti yang gua bilang di sini tuh ada tombol crown yang berwarna merah serta ada brandingan advance-nya. Jadi di sini kalau kalian tekan nanti tuh dia bakal masuk ke menu utamanya ya. Dan ternyata kerennya untuk crown-nya ini bisa kalian pakai buat scrolling juga. Jadi nggak cuma sebagai pajangan, di sini untuk crown-nya juga bisa untuk masuk ke menu utama dan bisa scrolling. Nah, selanjutnya untuk tombol sisi bagian kanan bawahnya, ini fungsinya buat apa sih? Jadi tombolnya ini berfungsi sebagai tombol shortcut ya. Untuk defaultnya ini tuh dia bakal masuk ke menu olahraga atau ke menu workout ya. Dan kalian pun nanti bisa custom untuk tombol shortcutnya ini mau ke mana. Jadi nggak cuma ke menu olahraga aja ya. Ke menu yang lain pun kalian bisa atur untuk tombol shortcutnya ini. Nah, lalu untuk fungsi lainnya dari kedua tombol ini adalah, jadi kalau kalian ada di suatu menu, untuk tombol crown-nya ini dia berfungsi sebagai tombol back ya, tombol kembali sekali gitu. Nah, sedangkan untuk tombol yang bawahnya, tombol yang shortcut tadi, bisa berfungsi juga sebagai tombol kembali ke tampilan awal. Lalu yang selanjutnya gue ingin coba bahas sedikit soal OS atau software-nya ya. Untuk OS-nya ini yang ada di smartwatch Advan On Post ini, gue rasain itu dia bener-bener ringan dan responsif ya. Jadi berasa mewah juga sih untuk OS-nya ya. Ya bukan OS yang kaku-kaku gitulah. Kalau kalian perhatikan juga di sini tuh untuk scrollingnya cukup mulus ya. Jadi pergerakan animasinya ini udah fluid, udah smooth gitu. Jadi berasa smartwatch mahal sih guys. Nah, kalau gua lihat di sini tuh untuk nama OS-nya ini tuh adalah OS Open Harmony. Dan ini gua rasa nyaman sih ketika kalian pakai smartwatch Advan On Post ini. Scrollingnya udah smooth banget lah. Kemudian yang berikutnya soal aplikasi dan pairing smartwatch-nya ke HP. Nah, untuk pairingnya atau konekinnya ini cukup mudah ya. Tinggal kalian nyalakan aja Bluetooth di HP kalian, lalu nanti kalian konekin aja smartwatch-nya lewat aplikasi OnWear Pro. Lalu soal aplikasi OnWear Pro ini, nanti di aplikasinya bakal menampilkan beberapa data kesehatan kita. Termasuk di sini pun ada data harian aktivitas kita dan juga ada catatan olahraga. Lalu kalau kalian mau olahraganya mulainya dari HP juga bisa ya lewat aplikasi OnWear Pro ini. Selain itu di aplikasi OnWear Pro ini ada sesuatu yang keren nih guys. Jadi di sini kalian bisa download beberapa aplikasi untuk diinstal di smartwatch-nya. Jadi kayaknya smartwatch-nya udah punya storage ya. Dan juga beberapa aplikasinya cukup menarik nih. Kayak misalkan aplikasi ChatGPT, terus juga ada aplikasi game. Selain itu juga di aplikasi OnWear Pro ini tersedia banyak watch face ya. Dan kalau gue lihat gratis semua nih ya untuk pilihan watch face-nya. Enaknya juga di sini tuh untuk watch face-nya udah dikategorikan per masing-masing tema. Jadi watch face-nya ini bisa kalian pilih berdasarkan tema yang kalian mau. Kalau gue sih suka banget watch face-nya ini yang dinamis ya. Karena ini animasi watch face-nya bener-bener semut gitu, tanpa ada kaku sedikit pun. Ini keren banget sih untuk watch face yang dinamis ini. Karena gerakannya ini nggak ada kaku sama sekali sih. Cuma resikonya kalau kalian pakai watch face dinamis seperti ini, bakal memakan daya baterai yang lebih besar ya dibanding kalau kalian pakai watch face yang biasa aja. Lalu kita beralih ngomongin soal beberapa fitur yang menarik nih. Nah, yang pertama soal fitur olahraga, di sini tuh dia udah tersedia lebih dari 110 mode olahraga ya. Jadi ini banyak banget sih untuk mode olahraganya. Ya, tapi kalau gue sendiri sih olahraganya nggak banyak ya. Ya paling olahraga treadmill, lari indoor gitu kan. Sama olahraga jalan kaki paling. Ya, yang simpel-simpel aja lah. Kemudian untuk fitur kesehatannya, di sini juga cukup lengkap ya. Di sini tuh ada heart rate monitoring, ada SpO2, ada monitoring stres, lalu ada juga sleep
sleep tracking, dan ada latihan pernapasan. Yang menarik di smartwatch Advan On Pause ini, di sini tuh ada menu fitur sekali klik ya. Jadi fungsi fiturnya ini adalah untuk sekaligus memonitoring 3 data kesehatan. Di sini tuh ada data heart rate, data SpO2, sama data stres. Jadi tinggal sekali klik aja kalian udah bisa langsung monitoring 3 data kesehatan tersebut. Lalu untuk smartwatch-nya ini dia udah built-in GPS ya. Jadi ini kalau kalian mau olahraga outdoor yang membutuhkan data tracking lokasi, sekarang nggak usah lagi bawa-bawa HP ya. Dan ini gue akan tampilin sedikit data olahraga yang mengandalkan tracking lokasi. Ya paling gue akan jalan kaki aja ya. Nah di smartwatch-nya ini bakal memunculkan semacam mini rute gitu ya. Jadi nanti untuk rute yang kita lewati selama olahraga bakal dimunculkan di smartwatch-nya juga dalam bentuk ya mini rute gitu sih. Jadi cuma sekedar garis-garis doang. Sedangkan kalau kalian mau jelasnya seperti apa, kayak misalkan tampilan Google Earth-nya gitu, kalian bisa lihat langsung data GPS-nya ini di aplikasi OnWear Pro. Jadi kalau mau lebih lengkapnya ya kalian bisa buka aplikasi OnWear Pro-nya. Tapi kalau di smartwatch-nya ya cuma sekedar garis-garis gitu doang yang membentuk rute yang kita lewati selama olahraga. Dan menurut gue sih untuk GPS-nya ini cukup akurat ya kalau gue lihat. Jadi udah sesuai lah dengan rute yang gue lewati selama olahraga. Kemudian fitur menarik lainnya dari smartwatch Advan On Pause ini adalah kalian bisa pakai aplikasi ChatGPT langsung dari smartwatch-nya. Dan ternyata berjalan dengan baik sih, serta hasilnya pun ini bisa dibaca dan dipahami. Kalau kalian mau tahu tentang suatu hal ya tinggal kalian pakai ChatGPT yang ada di smartwatch Advan On Pause ini. Jadi langsung aja kalian tinggal tanya ke smartwatch-nya. Di manakah letak kota Sukabumi? Oh iya, untuk smartwatch Advan On Pause ini, dia ini udah tahan air 5 ATM ya. Jadi kalau kalian dibawa berenang pun, ini harusnya masih aman. Karena juga di smartwatch-nya ini udah ada mode olahraga berenang ya. Jadi sih harusnya aman-aman aja untuk kalian bawa berenang. Nah, di sini pun ada fitur drainase yang bisa membantu untuk mengeluarkan air dari smartwatch-nya, dari speaker maupun mic-nya. Jadi tenang aja ya, meskipun di sini tuh udah ada mic dan speakernya, tapi harusnya masih tetap aman dibawa berenang. Ataupun kalau misalkan nggak sengaja kecelup air, kehujanan, kesipratan air, ya harusnya sih aman-aman aja ya untuk smartwatch Advan On Pause ini. Gue lupa nih ngomongin soal fitur menarik lainnya ya. Jadi smartwatch Advan On Pause ini dia udah bisa telepon langsung ya. Karena kan udah ada mic dan speakernya. Jadi kalau kalian mau teleponan langsung pakai smartwatch ini bisa, nggak perlu lewat HP-nya. Dan menurut gue cukup oke sih untuk hasil mic dan speakernya ya. Kalau dipakai teleponan ya kurang lebih hasilnya bakal kayak gini. Nah, jadi ini dia nih kalau teleponan kayak gini ya. Halo, cek cek cek. Sayang kedengeran nggak? Halo? Halo? Ya, ada. Nah, halo, cek cek cek. Kedengeran suaranya jelas nggak? Jelas. Ya, jadi ini harusnya buat teleponan jelas sih. Cukup jelas ya untuk suara mic dan speakernya. Jadi kalian bisa langsung teleponan dari sini. Di sini pun ada volumenya nih. Kedengaran ya suara istri gua, suara anak gua di sana. Tuh, ini kalau volumenya di fullin ya, dia bakal kayak gini untuk suaranya. Cek cek cek. Masih kedengaran nggak? Masih jelas nggak? Masih jelas. Masih jelas. Oke, jadi gitu ya untuk ngetes mic dan speakernya ketika teleponan. Nah, ada kekurangannya nggak sih di smartwatch Advan On Pause ini? Ya, kalau menurut gua sih kekurangannya sama aja kayak di smartwatch Advan On Move yang udah gua bahas di video sebelumnya. Yang pertama, ya kekurangannya belum bisa auto brightness ya. Jadi, kalau misalkan kalian di outdoor, kalian mau lihat jamnya, ya kalian harus atur manual untuk brightness-nya sampai di titik ya kalian nyaman untuk ngelihat smartwatch-nya. Jadi harus ada usaha dikit lah untuk ngebuat smartwatch-nya ini jadi nyaman untuk dipakai di outdoor. Tapi tenang aja ya, kalau misalkan masalah kualitas layar, brightness kecerahannya itu oke-oke aja sih. Jadi meskipun kalian dipakai di outdoor, layar smartwatch Advan On Pause ini masih oke banget untuk dilihat. Jadi masih bisa untuk menghandle teriknya cahaya matahari gitu. Lalu untuk kekurangan yang berikutnya ya di smartwatch ini dia belum bisa tap to wake ya. Jadi kalau kalian sentuh ini dia belum bisa bangun untuk si smartwatch-nya. Jadi kalau kalian mau bangunin smartwatch-nya ya paling pakai raise to wake. Jadi kalau raise to wake dia udah bisa ya. Sama paling kalian pencet untuk tombol di smartwatch-nya. Nanti dia bakal bangun ya. Selain dua kekurangan dari apa yang gue bilang barusan, smartwatch Advan On Pause ini menurut gue udah sangat memuaskan sih. Tapi kalau menurut kalian seperti apa guys? Soal smartwatch Advan
on post ini. Ya, jadi gitu aja untuk video kali ini. Kalau mau ada yang ditambahkan, tambahkan aja di kolom komentar. Ataupun kalau mau ada yang dikoreksi dari apa yang gue jelasin tadi, mungkin ada yang keliru dari apa yang gue jelasin, silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Thank you parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.